Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan yang masih terkait dengan at-takfir, vonis kafir. Ini termasuk pembahasan dalam masalah akidah yang juga perlu difahami. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas terkait dengan hal-hal yang menyebabkan orang keluar dari Islam atau hal-hal yang membatalkan iman. Dan kita sudah mengkaji apa saja hal-hal yang membatalkan iman itu, walaupun tidak semuanya kita jelaskan, kita sebutkan. Karena perinciannya itu membutuhkan penjelasan yang panjang lebar, membutuhkan kajian yang tidak cukup sekali, dua kali, tiga kali. Para ulama sudah mengulas masalah ini, namun secara garis besar kita perlu tahu ya, bahwa apa-apa yang bisa membatalkan keimanan, dan kita juga perlu tahu bahwa dosa itu, perbuatan dosa itu ada yang bisa membatalkan keimanan kita, yaitu dosa syirik dan kufur, dan ada yang tidak mengeluarkan kita dari Islam. Jadi kita tidak jatuh dalam sikap berlebih-lebihannya orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu yang mengatakan, yang berpendapat setiap orang yang melakukan perbuatan dosa kafir. Itu merupakan keyakinan yang sesat. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Karena Ahlus Sunnah meyakini bahwa ada dosa yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian pula Ahlus Sunnah tidak jatuh dalam sikap meremehkan orang-orang Murji'ah. Kelompok yang menganggap orang itu kalau sudah ngomong beriman atau hatinya beriman, melakukan apa saja itu tidak akan kafir. Itu Murji'ah. Dia mau menghina Allah, dia mau menghina Rasul, dia mau melakukan apa saja. Yang penting kata mereka hatinya masih tetap beriman. Itu keyakinan kelompok yang namanya Murji'ah. Ya, Ahlus Sunnah tidak berada di barisan Murji'ah, juga tidak berada di barisan Khawarij. Yang satu berlebihan, kesalahan apapun kafir, dosa kafir. Yang satu sakarepmu, konsi tetap mukmin. Ya. Dan dua-duanya ini, pemikiran-pemikiran ini masih ada di tengah-tengah kita. Ya, walaupun namanya bukan Khawarij, walaupun namanya bukan Murji'ah. Ya, kan kita dengar di sekitar kita orang-orang yang meremehkan. Jangan mengkafirkan orang, enggak ada. Pokoknya kalau dia muslim ya muslim. Apapun yang dilakukan. Ya. Mau menyembah selain Allah, mau apapun, jangan dikafirkan. Ini hal yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian di sini dijelaskan pula, walaupun mungkin agak sedikit mengulang, tapi masalah ini termasuk masalah yang penting. Wa min usuli aqidatis salafis salih ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip akidah salafus salih ahli sunnah wal jamaah
annahum la yukaffiruna ahadan bi'ainihi minal muslimina irtakaba mukaffiran illa ba'da iqamatil hujjah allati yakfuru tarikuha bihi fatatawaffaru syurut wa tantafil mawani' wa tazulu syubha 'anil jahil wal muta'awwil. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak mengkafirkan seseorang dengan tunjuk hidung, bi'ainihi, itu dengan tunjuk hidung. Tahu maksud saya tunjuk hidung? Apa? Mengkafirkan langsung, menunjuk orang. Ya. Mereka tidak mengkafirkan orang secara tunjuk hidung, dengan tunjuk hidung itu, ya mungkin ini bahasa saya, kecuali orang yang melakukan perbuatan kafir tersebut sudah ditegakkan hujjah atasnya. Jadi disampaikan hujjah. Kemudian terpenuhi syarat-syarat dia dikafirkan dan hilang penghalang-penghalang dia dikafirkan. Serta syubhat dari orang yang jahil dan orang yang mentakwil ini sudah harus dihilangkan. Artinya apa? Orang kalau melakukan perbuatan kufur, maka ahlu sunnah tidak cepat-cepat langsung mengatakan kamu kafir. Ya. Tapi dilihat orang ini. Dan sebelum dilihat orang ini, dia menyampaikan hujjah kepada orang yang bersangkutan. Mas, mbak, pak, bu, perbuatanmu ini kufur, bisa membawa anda kepada kekafiran. Diingatkan. Juga dilihat orangnya. Ahlussunnah tidak cepat-cepat mengkafirkan, bisa jadi dia punya penghalang yang tidak mungkin, penghalang yang menyebabkan dia terhalang dari dikafirkan. Apa penghalangnya? Mungkin dia orang bodoh, atau orang yang baru masuk Islam, atau orang yang hidup di komunitas yang memang tidak mengenal ajaran yang benar. Sejak kecil dia hidup di lingkungan Islam yang tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia tidak mendengar itu. Bisa jadi kan ada orang-orang seperti itu. Maka tidak semua orang yang melakukan kekafiran langsung kita tunjuk, langsung kita vonis dia sebagai orang kafir. Ya. Ini ada pembahasan khusus tentunya. Wa ma'lum anna dhalika yakunu fil umuril khafiyyah allati tahtaj ila kashfin wa bayan bi khilafil asya'id dhahirah. Dibutuhkan untuk dijelaskan orang yang bersangkutan yang melakukan perbuatan kekafiran itu jika perbuatan kekafiran tersebut memang perbuatan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, tapi perbuatan itu tidak semua orang tahu bahwa itu perbuatan yang mengeluarkan orang dari Islam. Namun kalau perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang jelas-jelas itu bertentangan dengan akidah Islam, semua orang tahu itu bertentangan dengan akidah Islam, bahkan orang awam pun tahu, maka orang seperti ini tidak perlu dijelaskan lagi. Contohnya apa? Ya. Contohnya yang jelas-jelas semua orang tahu itu perbuatan kufur. Ya. Ya, orang menyembah patung. Semua orang, hatta orang awam tahu itu bukan perbuatan Islam. Orang menyembah patung. Atau orang kemudian tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mengaku Muslim, tapi saya tidak mau beriman kepada Nabi. Itu tidak perlu dijelaskan lagi, mas, menyembah patung itu tidak boleh. Ya. Kecuali dia orang ada masalah. Ya. Namun ada perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, tapi tidak semua orang tahu itu perbuatan mengeluarkan dari Islam. Apalagi kita hidup di zaman di mana ilmu itu langka di tengah-tengah umat Islam.
Dan orang ketertarikan untuk belajar akidah itu sangat minim. Maka dengan kondisi seperti ini jangan langsung tunjuk hidung, tapi dijelaskan terlebih dahulu, diingatkan. Ya, diingatkan. Oleh karena itu, kita belajar terkait hal-hal yang bisa mengkafirkan, membatalkan keislaman, itu sebetulnya lebih pada membentengi diri kita dan keluarga, masyarakat, serta sebagai bahan dakwah, bukan bahan vonis mengkafirkan orang. Saya ulang, kita belajar hal-hal yang membatalkan keislaman, itu utamanya bukan sebagai bahan untuk menjatuhkan vonis kafir kepada orang, tapi sebagai bahan kita berdakwah. Hei kamu yang menyembah selain Allah, ibadah kepada selain Allah, ini perbuatan syirik, perbuatan yang tidak dibenarkan. Diajak, ayo kita berdoa kepada Allah, kita hanya memohon kepada Allah. Jadi bahan ini dijadikan sebagai bahan dakwah, bukan bahan untuk menjatuhkan vonis. Kalau bahan menjatuhkan vonis, kita lihat orang melakukan langsung, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Ya, ditembak langsung. Tapi jadikan ini sebagai bahan untuk berdakwah. Ini Pak, perbuatan Anda ini bisa membawa Anda kepada kekufuran, bertaubat kepada Allah. Jangan melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan yang bisa menjatuhkan Anda kepada kekufuran, yang bisa membatalkan Anda, membatalkan keimanan Anda. Ya. Ini yang sebetulnya semangat yang harus kita bawa. Ya. Jadi semangat kita dai, itu semangat berdakwah, itu lebih besar daripada semangat menfonis. Ya. Jangan semangat fonisnya yang lebih besar. Kalau semangat fonisnya nggak ada dakwah nanti. Tidak ada dakwah. Ya. Tapi kita berdakwah. Kita ingatkan. Maka kalau ada orang yang menolak keberadaan Allah, dia mengatakan tidak ada Tuhan, ya ini tidak perlu lagi dijelaskan. Tidak mungkin ada orang yang beragama meyakini tidak ada Tuhan. Ini maksudnya perkara-perkara yang sudah semua orang tahu bahwa itu bagian dari ajaran agama Islam. Wa takdzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan Rasul, atau menolak keumuman risalah, atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang terakhir. Ya, itu perkara yang sudah jelas. Maka kita katakan ucapan Anda ini ucapan kufur, bertaubatlah kepada Allah. Dan Anda bisa kafir. Ini hal-hal yang sudah sangat jelas. Wa ahlu sunnah wal jamaah la yukaffiruna al-mukrah idza kana qalbuhu mutmainnan bil iman. Demikian pula mereka tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan atau melakukan kekufuran karena terpaksa, sedangkan hatinya masih dalam kondisi iman. Apa definisi terpaksa itu? Mukrah, definisi terpaksa itu kondisi di mana seseorang terancam nyawanya, terancam anggota tubuhnya. Diancam dengan apa? Terancam dengan apa? Dengan ancaman yang bisa menghilangkan nyawanya atau menghilangkan anggota tubuhnya. Itu disebut orang yang terancam. Kalau orang diancam hilang jabatannya, masuk orang yang terancam apa tidak? Tidak. Ya. Saya terpaksa mengucapin ucapan kufur, Ustaz. Kenapa? Kalau saya dah mengucapin ucapan kufur, saya diturunkan dari kepala, saya jadi pegawai biasa. Oh, itu bukan diancam, Pak. Itu bukan ancaman. Ancaman itu kalau nyawa kita dipenggal, nyawa kita dihilangkan.
Dunia itu, hilangnya dunia itu bukan ancaman. Jangan dijadikan alasan kita melakukan perbuatan kufur karena terancam dunia kita hilang. Para sahabat Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan dunia. Di saat apa? Hijrah. Hijrah dari Makkah menuju Madinah. Mereka tidak bertahan dengan alasan, ini dunia saya, kalau saya tinggalkan saya mau hidup apa? Tidak. Demi menyelamatkan akidah, dia tinggalkan dunianya. Dunia yang ditinggal itu semua. Jadi yang disebut ancaman itu kalau kita ini, ya, pedang itu sudah di leher kita. Anda disuruh mengucapkan kalimat kufur, boleh Anda mengucapkan kalimat kufur. Atau anggota tubuh yang akan dieksekusi, ya, yang menyebabkan cacat permanen dan seterusnya. Itu bisa masuk dalam kategori mukroh, orang yang diancam. Orang seperti itu boleh. Ya. Maka kehilangan jabatan itu bukan ancaman. Saya kalau tidak ngikuti atasan saya, ya, pakai pakaian Nasara, saya kalau tidak ngikuti dia, terancam saya dipecat. Boleh berarti? Tidak boleh. Dipecat boleh, silakan. Ya, itu bukan ancaman, itu bukan ancaman yang kemudian boleh seseorang untuk mempertontonkan kekufuran atau melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Itu bukan ancaman. Ancaman itu terkait dengan nyawa. Ya. Wala yukaffiruna ahadan minal muslimina bikulli dhanbin walau kana min kaba'iriz dzunubi allati hiya duna syirk. Ahlu sunnah tidak akan mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa sekalipun dosa-dosa besar, selama dosa itu bukan dosa syirik. Ya. Maka ahlu sunnah tidak mungkin mengkafirkan orang umpamanya berzina. Itu dosa besar. Dosa besar, fahisyah. Tapi mereka tidak akan dianggap kafir. Kenapa? Karena Allah tidak menganggap kafir. Orang melakukan pencurian, dosa besar, terancam dengan neraka. Tapi mereka tidak dikafir, tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena Allah tidak mengkafirkan orang yang mencuri. Berbeda dengan orang Khawarij ada berbuat dosa kafir. Ya. Wa innama yahkumuna alaihi bil fisqi wa naqsil iman ma lam tastahilla dzambah. Akan tetapi mereka itu dihukumi dengan kefasikan, fasik. Fasik itu istilah sebutan bagi orang yang keluar dari jalur ketaatan. Orang yang suka melakukan perbuatan dosa-dosa besar dan dia belum bertaubat, ya, maka dia disebut fasik. Kalau kita mendengar fasik itu orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa besar dan belum bertaubat. Kenapa dikatakan belum bertaubat? Karena kalau kita bertaubat sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, maka taubat itu menghapus dosa-dosa kita, menghapus status kita sebagai orang fasik. Kalau taubatnya sungguh-sungguh. Jika taubatnya taubat nasuhah. Yang mana taubat nasuha itu harus terpenuhi 3 syarat: menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulang. Menyesal perbuatan dosanya, menyesali. Maka orang yang meninggalkan perbuatan dosanya tapi tidak menyesali, membangga-banggakan, maka dia belum dianggap bertobat. Saya biyen pembunuh, berapa darah yang mengalir di tangan saya, jagoan aku. Ini orang menyesal apa enggak ini? Tidak menyesal, tidak bertobat itu. Walaupun dia sudah tidak bunuh orang. Bahkan inti dari taubat itu penyesalan. Inti dari taubat itu penyesalan. Ya.
Maka orang harus menyesal. Itulah bahayanya kalau seseorang membangga-banggakan dosa masa lalunya. Dosa itu jangan dibangga-banggakan. Salah satu perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah adalah bangga dengan dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi dosa itu sudah ditutup oleh Allah. Allah dengan kasih sayangnya menutup dosa-dosa kita, tapi kita sendiri yang kemudian membuka, menceritakan Allah murka. Itu yang disebut dengan al-mujahirun, orang yang terang-terangan mempertontonkan dosa. Ketika dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang di malam hari berbuat dosa, ditutup dosanya oleh Allah, tidak ada yang tahu. Esoknya dia bercerita, tadi malam saya berbuat ini, saya berbuat itu. Kata Nabi, orang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah. Marah Allah. Maka kecuali kalau orang itu bertaubat, sehingga status fasiknya itu hilang. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa jami'an. Jami'an itu kabeh, semua. Selama seseorang itu betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman Surat An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Padahal ayat-ayat yang lain mengatakan Allah mengampuni sebuah dosa. Nabi mengatakan semua dosa diampuni oleh Allah. Yang dimaksud ayat ini orang yang mati dalam keadaan syirik, dosanya tidak mungkin diampuni. Oleh karena itu, firman Allah selanjutnya, kalimat selanjutnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah memberikan ampunan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka di hari kiamat, orang-orang yang mati dengan membawa dosa syirik tidak akan dia diampuni berdasarkan ayat ini. Dan dia tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Karena syarat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan syafaat dari kaum mukminin adalah dia tidak melakukan kesyirikan sebagaimana hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bertanya, Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia memperoleh syafaat? Ya, kemudian jawab oleh Nabi SAW, orang yang paling berbahagia memperoleh syafaat adalah orang yang meninggal tanpa membawa dosa syirik. Orang kalau mati dalam keadaan musyrik, tidak mungkin dia mendapatkan pengampunan. Namun, orang yang mati dalam keadaan membawa dosa selain syirik, ada kemungkinan dia diampuni di hari kiamat. Bisa jadi dengan syafaat, bisa jadi dengan amal-amal saleh yang Allah menjadikan itu penyebab diampuninya dosa-dosa. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berbuat dosa dengan dosa yang sudah melampaui batas, tidak terhitung. Ya, asraf, israf. Ya. Katakanlah kepada mereka. Dan simak ayat ini ma'asyiral muslimin. Bagaimana besarnya rahmat Allah kepada kita. Pelaku dosa yang melampaui batas dalam dosanya, dengan apa Allah memanggil mereka? Dengan sebutan apa? Qul ya ibadiyalladzina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, ya Allah,
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang melakukan dosa, dan dosa apapun yang telah dia lakukan, seberapa banyak dosa yang dia pikul, Allah tetap membuka pintu taubat. Ya. Namun jangan sampai kita menunda. Kalau kita menunda taubat, kemudian kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membawa dosa selain syirik, ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak diampuni. Tapi kalau membawa dosa syirik, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Wa ahlu sunnah wal jamaah, idza mata al-'abdu 'ala dhanbin duna syirki lam tastahillah, fa amruhu ila Allah Ta'ala in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara. Ini penting juga ma'asyiral muslimin. Ahlu sunnah meyakini apa? Jika seorang hamba meninggal dunia membawa dosa selain syirik, selama dia tidak menghalalkan dosa yang dia lakukan, ya, maka kita sudah bahas salah satu yang menyebabkan orang bisa murtad, bisa kafir apa? Kalau dia menganggap boleh, menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya, orang mengatakan khamr, minuman keras itu halal. Orang ini murtad, bisa murtad dia. Itu namanya dia menghalalkan. Namun kalau orang minum khamr, mabuk dia, dan dia meyakini dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak menganggap khamr halal, dia mengatakan khamr haram, maka orang ini tetap dianggap sebagai muslim. Jadi orang melakukan perbuatan maksiat bisa jatuh kepada kekafiran kalau dia apa? Menganggap halal. Bahkan kalau orang menganggap halal, tidak melakukan, tetap bisa murtad. Zina itu halal. Selama suka sama suka, halal. Tidak dosa itu. Walaupun dia tidak berzina, bisa kufur. Ahlu sunnah ikhwani fillah meyakini siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa dan dia tidak menghalalkan dosanya, fa amruhu ilallah, maka urusannya nanti Allah yang menentukan. Jika Allah berkehendak Allah mengazab, dan jika Allah berkehendak Allah akan mengampuni. Khilafan lil firaqid dhalah, ini menyelisihi sebagaimana bentuk penyelisihan terhadap kelompok-kelompok sesat yang menvonis orang yang melakukan dosa besar dengan kekafiran, atau mengatakan orang yang melakukan dosa besar kalau dia mati nanti dia berada di antara dua tempat, di antara surga dan neraka. Itu kelompok Mu'tazilah. Ahli sunnah tidak. Kalau dia tidak kufur, tidak menghalalkan dosanya, tidak melakukan perbuatan syirik, maka diserahkan urusannya nanti kepada Allah, maka tidak boleh divonis. Itulah ikhwani fillah, jangan sampai kita kemudian menvonis saudara-saudara kita yang melakukan dosa besar dan dia belum tobat. Kita tahu dia belum tobat, kita vonis dengan neraka. Iki pasti mlebu neraka iki. Hadza khatar ya akhi. Nanti pekan insyaallah pekan depan, ya kalau ada kesempatan, ada dalil bahayanya menvonis orang dengan neraka, dengan mengatakan Allah tidak mengampuni. Itu bahayanya apa? Justru dia yang tidak diampuni oleh Allah. Maka hati-hati Pak. Terkadang kita kan ngawur ngomongnya. Ada saudara kita umpamanya lakukan dosa besar mati, dengan ente yang mengatakan iki saiki disiksa deh. Loh, cek beraninya. Ente tahu dari mana? Ente sudah dapat gelar Rasulullah, utusan Allah, sehingga dapat kabar dari langit. Tak boleh ya. Maka kalau dia orang sudah meninggal, urusannya apa? Insya dia bisa diazab, bisa diampuni. Tapi tugas kita minta pengampunan. Kalau dia saudara kita, orang yang kita kenal, minta ya Allah ampuni, ampuni.
Allah bisa mengampuni. Jadi hati-hati ikhwani fillah, jangan menvonis orang yang meninggal dalam keadaan, kita kadang-kadang kan dengar itu. Umpamanya orang meninggal dunia, mabuk umpamanya, pemabuk meninggal dunia, kisah ini diazab oleh malaikat. Hati-hati Pak. Ucapan itu hati-hati. Itu namanya ucapan orang yang melangkahi keputusan Allah. Dari mana dia tahu? Bisa jadi Allah ampuni dia. Yang kedua itu ucapan orang yang berbohong, karena dia tidak mungkin tahu dia sedang diazab. Dan yang ketiga itu ucapan orang yang menganggap dirinya tahu masalah gaib. Ya. Jadi jangan pernah menvonis neraka terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan maksiat. Tapi kita katakan itu urusannya di tangan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.